Acara ini didukung oleh... Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, para sahabat-sahabat media Eljon yang berbahagia dan para pemirsa setia Eljon dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Praidan Mulyo dalam acara Indonesia Business Forum. Acara ini merupakan rangkaian acara yang bertemakan Jendela Sawit Nusantara yang terselenggara berkat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kita kenal BPDPKS bekerja sama dengan MAKSI, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia. Acara ini juga didukung oleh para pakar, para narasumber yang merupakan pakar, praktisi, juga peneliti yang punya kompetensi dan pengalaman cukup mumpuni dalam industri sawit. Acara ini akan langsung dipandu oleh Ketua Umum MAKSI, Bapak Dr. Insinyur Darmono Taniguriono, MSc, yang merupakan guru kita, orang tua kita, peneliti, dan juga entrepreneur sejati. Untuk kita dengarkan bagaimana beliau memandu acara ini dengan sangat menarik. Dan acara ini juga dimeriahkan oleh seorang putri yang cantik jelita, yang nanti akan mengawal Pak Darmono agar lebih meriah acara ini. Begitu ya Pak Darmono ya? Dan acara ini, Jendela Sawit Nusantara, hari ini akan bertema mengenai sawit dan kesehatan, yang kita hadirkan ada ahli gizi, ada chef, ya, dan bahkan hari ini begitu sangat istimewa karena narasumbernya BPDPKS juga hadir hari ini. Mas Afi Tahar merupakan salah satu senior kita di BPDPKS. Wah, ini menarik sekali karena BPDPKS-nya hadir nih hari ini Pak Darmono ya. Satu kebanggaan, satu kehormatan kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan BPDPKS. Ini sesuatu yang istimewa untuk acara kita. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang, acara ini kita serahkan kepada pemandu acara kita, Bapak Dr. Insinyur Darmono Taniguriono, MSc. Dan jangan lupa, para pemirsa, sawit adalah kita, dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat bagi semua. Silakan Pak Darmono. Baik, terima kasih. Salam jumpa sahabat Eljon yang setia dan luar biasa. Pada kesempatan ini kita mendapatkan atau kehadiran para narasumber yang luar biasa, yang berbeda dengan perjumpaan kita sebelumnya di Jendela Sawit Nusantara. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa dulu pendamping saya. Lady first ya Pak? Pendamping saya, betul, Yunike. Mbak Yunike, kita sering sekali mendengarkan ya kata minyak ya, dan barangkali ini ada persepsi yang tidak menyukai minyak gitu. Apa benar begitu, Mbak Yunike? Baik, terima kasih Bapak Darmono. Sebelumnya perkenalkan dulu semuanya rekan-rekan, saya Yunike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 yang akan menemani Pak Darmono dalam Jendela Sawit Nusantara pada hari ini. Dan menanggapi pertanyaan dari Pak Darmono, saya sendiri pribadi menganggap bahwa minyak itu sendiri jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan penyakit ya Pak ya, gitu Pak. Iya. Ya. Oke, baik. Memang banyak sekali di antara kita, terutama ibu-ibu ya, bahwa minyak itu nggak sehat, minyak itu mengandung kolesterol, minyak itu mengandung lemak jenuh segala macam. Jadi itu kadang-kadang membuat kita berpikiran yang negatif tentang minyak ya. Padahal minyak itu merupakan salah satu bahan pangan yang sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Dan nanti kita akan dengarkan di acara ini para pakar akan berbicara tentang kesehatan nutrisi dari minyak sawit ya. Kemudian ada satu lagi. Hari ini kita bicara tentang nutrisi, dan kita bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup serius, yaitu stunting.
pernah dengar stunting dan bagaimana caranya ini kita mendekati agar stunting ini bisa kita atasi. Mbak Yunika pernah dengar mengenai permasalahan ini di Indonesia? Iya Pak, pernah Pak. Saya mendengar bahwa ini adalah penyakit, karena seperti yang kita tahu ini adalah sebuah penyakit ya Pak ya, yang dialami oleh bayi, entah itu dalam kandungan ataupun yang sudah di bawah umur 5 tahun gitu ya Pak ya. Dan jika bayi atau anak-anak di bawah umur 5 tahun ini terkena penyakit stunting, itu akan bermasalah jangka panjang gitu Pak pada anak. Betul, dan untuk itu saya kira ya, kita tahu ya, bukan saya kira, bahwa tentunya ini nanti akan kita pertanyakan kepada para pakar ini bagaimana kontribusi minyak sawit ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan juga saya kira permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gizi itu. Jadi baiklah, kita lanjutkan saja langsung. Saya akan menyapa Pak Arfi Tahar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya. Mas Arfi, saya lebih enak manggil Mas Arfi biasa gitu. Mas Arfi, bagaimana apa saja kira-kira program BPDPKS ini terkait dengan minyak sawit untuk nutrisi ini? Karena saya tahu Mas Raffi banyak berkecimpung mengawal riset-riset ya untuk kelapa sawit ini. Silakan Mas Raffi. Ya, makasih Pak Darmono. Ya, perkenalkan juga saya Arfi Tahar dari BPDPKS. Di BPDPKS sebagai Kepala Divisi untuk program pelayanan yang tadi disebutkan Pak Darmono, banyak menangani tentang program-program penelitian dan pengembangan, dan juga dengan program untuk pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Nah, memang di BPDPKS ada 6 program yang ditugaskan dalam Perpres 66 nomor tahun 2018. Di antaranya itu adalah program penelitian dan pengembangan, program permajaan sawit rakyat, kemudian program sarana dan prasarana, kemudian program mandatory biodiesel, dan program untuk kemitraan atau promosi. Nah, mungkin yang terkait dengan kegiatan ini adalah ada 2 program, yaitu program penelitian dan pengembangan ya, yang mungkin kita mendanai penelitian-penelitian di mana kita membagi bidang-bidang penelitian itu. Salah satunya di bidang penelitian itu ada bidang pangan dan kesehatan. Jadi pas nih Pak Darmono. Selama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, kita melalui program penelitian dan pengembangan melakukan semacam seleksi untuk lembaga-lembaga yang untuk menyampaikan proposal penelitian kepada BPDPKS, termasuk tadi penelitian-penelitian di bidang pangan dan kesehatan. Itu mencakup terhadap isu-isu terkait, isu-isu terkini yang dihadapi oleh persawitan Indonesia tentang kesehatan. Di samping juga kita juga mendanai penelitian-penelitian untuk pengembangan produk-produk kesehatan atau produk-produk pangan yang bisa dimanfaatkan dari perkebunan kelapa sawit. Dan dihitung sih jumlahnya sudah banyak ya. Kita ada sudah lebih dari 200 penelitian yang sudah didanai oleh BPDPKS. Gitu, Pak. Baik, dan juga menyelenggarakan promosi ya. Promosi ya, betul. Untuk kesehatan. Ini saya kira sudah banyak dilakukan oleh BPDPKS. Ya, betul. Untuk promosi, mungkin promosinya di dalam negeri, ya tidak hanya di dalam negeri, juga kita melakukan promosi sampai dengan luar negeri, karena mungkin banyak ya di dalam negeri sendiri mungkin isu-isu tersebut mungkin masih belum sama pemahamannya untuk kita yang mungkin punya sawitnya sendiri, dan apalagi di luar negeri ya, itu merupakan satu tantangan sendiri, dan itu perlu upaya bersama dari bangsa Indonesia, yang dalam ini dukungannya itu dari BP untuk kampanye-kampanye membuat sawit itu menjadi lebih positif isunya. Luar biasa. Terima kasih ini.
saya kira banyak sekali yang memang sudah dilakukan oleh BPDPKS ini terkait dengan tadi pangan dan kesehatan tadi ya. Baik, Mas Angga, nih saya lebih enak menyebut Mas Angga. Jadi Mas Angga ini kan banyak menekuni masalah gizi masyarakat ya. Pengalaman apa yang pernah dilakukan dalam riset ya, utamanya yang terkait dengan mikronutrisi ya, kan sawit itu ada nutrisi yang paling besar yaitu lemak. Lemak adalah makronutrien. Nah kemudian bagaimana dengan pengalaman atau penelitian Mas Angga lakukan ini terkait dengan yang mikronutrien? Gimana Mas? Ya, baik, terima kasih Pak Darmono. Jadi untuk pengalaman saya sendiri terkait dengan penelitian menggunakan minyak sawit ini, waktu itu kami pernah melakukan penelitian menggunakan minyak sawit merah. Ya, waktu itu juga bersama Pak Darmono juga ya untuk produksi minyak sawit merahnya. Kemudian minyak sawit merah tersebut kami buat menjadi sebuah produk kue kering. Jadi ada kue kering yang kita ganti margarinnya menggunakan minyak sawit merah. Kemudian zat gizi atau fitonutrisi yang ada di kue tadi yang kita utamakan adalah kandungan beta karotennya. Karena beta karoten sendiri itu bisa berperan sebagai antioksidan, sehingga waktu itu di penelitian yang saya lakukan bersama dengan waktu itu dosen pembimbing saya dari IPB itu memberikan kue kering tersebut kepada wanita yang memiliki tumor payudara, jadi yang menderita tumor payudara. Nah dari situ beta karoten yang ada di kandungan minyak sawit merah tadi itu yang kita utamakan karena tadi dia perannya sebagai antioksidan. Dan hasilnya ternyata itu secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres oksidatifnya, kemudian juga antioksidan dalam tubuhnya membaik, serta yang paling utama itu ternyata ukuran tumornya itu juga mengecil, Pak Darmono. Wih, luar biasa, luar biasa. Dan ini kaitannya dengan apa ya, tadi kan dengan Mbak Yunike tadi, dengan Yunike saya bahas mengenai stunting. Ini kira-kira ada prospeknya tidak ya mengenai beta karoten untuk kita atasi stunting atau menggunakan kue kering tadi ya untuk dipakai untuk makan ibu-ibu ya yang sedang hamil, sedang menyusui ya. Gimana Mas Angga, menurut pendapat Mas Angga? Ya, kalau dari ya Pak Darmo, jadi kalau dari beberapa literatur yang saya baca kan memang dengan memberikan kan ada penelitian juga di luar negeri yang juga memberikan suatu produk yang menggunakan minyak sawit merah tadi, dan itu ternyata terbukti dapat meningkatkan vitamin A pada anak-anak. Nah, kaitannya dengan stunting, vitamin A ini kan fungsinya salah satunya bisa untuk membantu pertumbuhan ya Pak Darmono. Kemudian juga dapat meningkatkan imunitas juga. Nah, dari dua faktor ini, kalau stunting itu kan bisa dikatakan dia gagal tumbuh karena memang ada kondisi kekurangan gizi yang panjang gitu, dari mulai ibunya hamil sampai dengan dia tumbuh sampai 2 tahun itu kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting tadi, gagal tumbuh. Dan dengan adanya tambahan vitamin A ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan vitamin A baik itu dalam masa pertumbuhannya tadi, sehingga gagal tumbuh tadi itu dapat dicegah gitu kurang lebih. Dan juga peningkatan imun juga penting karena ketika imun itu lemah, kemudian anak gampang sakit, itu juga akan meningkatkan risiko kekurangan gizi. Sehingga dengan pemberian produk yang misalkan tadi menggunakan ditambahkan minyak sawit merah atau disubstitusi dengan minyak sawit merah, itu berpotensi untuk mencegah atau menanggulangi stunting ini. Dan kebetulan saya juga sedang mahasiswa bimbingan saya kebetulan dari yang sedang mengembangkan produk juga Pak Darmono, membuat kue sus yang itu juga disubstitusi dengan minyak sawit merah dan sekarang masih berprogres untuk pengembangan produknya. Baik, luar biasa. Baik, ini kaitannya dengan makanan semakin menarik walaupun kita sedang puasa ya ini. Iya, tantangan juga ya, tantangan yang puasa ya. Baik. Ya, betul. Chef Indek, ini menarik ya Chef ya. Ini barangkali memang hal-hal seperti ini sawit memerlukan bantuan seorang chef ya untuk memperkenalkan ya.
bahwa berbagai makanan yang bisa diciptakan, dikreasi dari minyak sawit dalam artian umum ya, bukan hanya minyak sawit merah saja, tetapi juga minyak lemak ya, lemaknya yang kita pendengar juga. Bagaimana Chef Indik, saya kira pengalaman menggunakan minyak atau lemak ini bagaimana Chef? Dan bagaimana pengalamannya dengan menggunakan minyak sawit ya secara umum ya? Ya, Silakan Chef. ya, terima kasih Pak Darmono. Salam kenal semua untuk teman-teman. Ini dengan Prof. Puspo, kita tengah bekerja sama di Dubai Expo. Saya Chef Index. Saya basically sekarang ini memang konsultan untuk F&B, hotel dan restoran. Ya. Tapi saya punya pengalaman kurang lebih 31 tahun lah. Ya, memasak. Jadi, kalau dari tahun 89 sudah mulai masak gitu. Jadi mungkin banyak ada yang belum ini juga ya, belum lahir ya. lahir. Jadi di sini basically sebenarnya penggunaan minyak ataupun sawit ataupun lemak dalam memasak itu sebenarnya udah sehari-hari ya. Jadi nggak cuma hanya makanan panas seperti numis atau menggoreng yang biasa pada umumnya, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Angga itu kan ada bisa digunakan untuk baking ya. Dalam hal ini ada kue kering, ada kue basah ya. Penggunaan minyak sawit justru dia membantu untuk seperti halnya kue kering untuk membuatnya lebih garing, sedangkan pada kue cake seperti sponge dia membuatnya lebih lembut gitu ya. Lembut, lebih ringan. Dalam hal kaitannya dengan tadi kan kontroversi antara minyak sehat atau minyak itu baik gitu ya. Selama penggunaan minyak atau minyak sawit ini digunakan secara benar, dalam arti kita mengetahui bahwa dia kalau kita menggoreng misalnya harus dengan panas yang tepat, makanya selalu kalau di resep selalu disebutkan kalau menggoreng dengan suhu 170 sampai 150 derajat maksimum. Ya, mana hasil menggorengnya akan maksimal, minyak tidak akan masuk dalam makanan sehingga orang tidak akan bilang wah ini makanannya berminyak. Jadi sebenarnya yang perlu orang-orang ketahui adalah ya selain sumber nutrisi ataupun sumber A dan E terutama yang virgin palm oil yang punya beta karotinnya itu pasti kan selama dia dalam kondisi yang tepat maka dia bisa menghasilkan nutrisi yang baik untuk tubuh. Kalau dalam pengolahannya salah, nah itu yang biasanya sering mengakibatkan hal yang buruk, istilahnya menggoreng dengan minyak yang terlalu panas ya, atau penggunaan minyak yang terlalu berulang kali sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada minyak itu sendiri. Jadi menurut saya adalah pemahaman masyarakat terhadap minyak itu sendiri harus benar-benar diketahui dengan jelas bagaimana pemakaiannya, bagaimana penggunaannya, karena kalau penggunaan yang tepat maka akan menghasilkan sesuatu yang berguna dan beneficial. Tadi dia juga untuk stunting ya, di mana pertumbuhan gizi anak itu dimulai dari 1000 hari pertama, itu penting sekali untuk orang tua dan ini untuk mengetahui hal ini. Dan fungsinya kita sebagai chef juga memang banyak dari kita yang mungkin belum ya, dalam arti belum paham jelas dengan bagaimana menggunakan dengan daging benar ya. Nah kalau kita dari ngomongin soal virgin palm oil, saya bilang beta karotinnya bagus banget sekarang, tapi orang Indonesia dengan persepsi yang minyaknya kalau merah itu rasanya nggak pas gitu ya, ada yang salah dengan minyaknya. Itu adalah soal pemahaman dan soal bagaimana bisa menjelaskan ya. Saya rasa it's all about knowledge gitu. Bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan dan edukasi, dan fungsinya chef adalah bagaimana dia bisa menyebarkan ini masak dengan benar ini kepada seluruh masyarakat sehingga akhirnya bisa tercapai lah Pak, istilahnya bahwa persepsi salah itu bisa disejajarkan dengan masak yang benar gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Chef. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terakhir kepada Pak Puspo ya, sorry, saya sering manggil Mas Pungki. nama akrab dan nama milenial. Mas Pungki, bagaimana? Tadi kan sudah banyak bahasan ya mengenai minyak secara keseluruhan, tapi saya kira
Mas Pungki ini banyak, Pak Pusko ini banyak sekali ya penelitian-penelitian yang terkait dengan minyak sawit secara keseluruhan. Bagaimana Pak Pungki? Terima kasih Pak Darmono. Jadi kan kita sudah dengar tadi ya, begitu banyak manfaatnya di minyak sawit ini, dan kemudian tadi aplikasinya itu begitu fleksibel, sehingga tadi di slogan di awal maupun di awal itu adalah ya sawit ini untuk dunia kan itu. Satu aspek yang perlu kita kawal dan perlu kita selalu jamin itu adalah dari segi keamanan pangannya kan ya. Kalau kita sudah mendengar beberapa tahun waktu yang lalu itu ada terdeteksi beberapa kontaminan yang ada di sawit. Nah ini menjadi tugas bersama untuk bagaimana kita bisa menurunkan, dan itu bukan hal yang mustahil karena PBB pun ikut memperhatikan dan ikut concern di sini, karena tadi sudah mengerti bahwa satu dunia itu membutuhkan sawit dan banyak sekali manfaatnya. Nah sehingga di tahun 2019 itu di bulan Agustus itu kan sudah diadopsi langkah-langkah rekomendasi lah bagaimana bisa mulai mengatasi kontaminan tersebut, dan itu dari hulu sampai hilir, mulai dari bagaimana cara praktek pemupukan yang baik, bagaimana cara pemanenan yang baik, transportasi yang baik, sampai ke pengolahan untuk bisa mengurangi kontaminan tersebut. Sehingga kalau misalnya ditanya amankah, jawabannya sudah pasti aman kan itu. Sehingga tadi semua manfaat itu bisa benar-benar dirasakan dari produk yang aman ini. Begitu Pak Darmono. Itu tadi 3MCD ya, 3MCD dan GE ya? Iya Pak, jadi dua kontaminan namanya kan 3MCPD, C-nya itu klorida kan itu ya, jadi bagaimana kloridanya itu bisa ditangani, bisa dihindari, bagaimana bisa di wash out, dibersihkan kembali, ada proses-prosesnya. Dan yang satu lagi itu glyceryl ester itu GE tadi itu pun bagaimana bisa dicegah untuk pembentukannya pada saat processingnya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan karena menurut saya kalau boleh saya sedikit interaksi, memang sawit itu selalu dikategorikan minyak pangan gitu Pak ya, sehingga ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan baik dari kesehatan maupun dari unsur-unsur gizinya, karena ada minyak merah di Indonesia yang tidak terlalu dikenal, baru dikenal ya, yang ternyata unsur gizinya begitu besar. Lalu ada minyak goreng dan margarin yang sudah lama kita kenal. Nah mungkin nanti di segmen kedua kita akan bahas lebih detail bagaimana sih peranan masing-masing minyak itu di Indonesia dan memberikan kontribusi tentang kesehatan tadi, tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor kontaminan yang bisa merusak kemanfaatan dari minyak-minyak yang dihasilkan oleh buah sawit. Baiklah pemirsa, kelihatannya waktu juga nih yang akan memisahkan kita di segmen pertama Pak Darmono. Kita masih ada satu segmen lagi selama 25 menit, nanti para pakar akan membahas lebih jauh bagaimana peran minyak sawit untuk kesehatan. Karena selama ini kita sudah mengenal sekali minyak goreng sawit, margarin juga dari sawit, lalu sekarang ada pemain baru, ya produk baru yang sedang digadang-gadang menjadi sebuah sumber ya vitamin yang begitu baik, suplemen yang begitu hebat, yaitu minyak sawit merah yang kelihatannya memang belum dikenal banyak oleh masyarakat kita. Nah mungkin Pak Darmono 1 menit lagi bisa menyampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup. Baik, saya kira nanti akan di segmen kedua kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai manfaat dari buah sawit. Ini manfaat dari buah sawit. Bukan hanya minyak sawit saja, tetapi buah sawit. Ya. Baik, kalau begitu para pemirsa Aljon jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Jendela Sawit Nusantara bersama para pakar yang begitu istimewa yang membahas tentang sawit berkaitan dengan kesehatan dari buah sawit. Baiklah, kita jeda sejenak. Setelah itu kita akan hadir lagi dalam segmen kedua. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.